Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan pressure box ukuran 200 liter ya. Nah, di sini untuk kasusnya itu katanya tidak dingin ya. Dan tidak dinginnya itu untuk penyebabnya kita akan langsung mengecek bareng-bareng ya. Seperti biasa kita akan coba langsung hidupkan dan ampernya kita akan pasang juga. Kita akan ini teman-teman mengetahui ampernya ya. Nanti saya akan tunjukkan cara mengeceknya. Untuk ampere sendiri freezer box yang model seperti ini ya, itu kisaran di 1, ya 1, berapa gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung hidupkan. Nah, di sini ampere tidak muncul ya, teman-teman. Kalau misalkan ampere tidak muncul seperti ini, ada kemungkinan kompresor itu tidak teraliri setrum. Nah, otomatis di bagian kompresor ini tidak ada getaran. Nah, kalau tidak ada getaran ya berarti kompresor tidak teraliri setrum. Nah, seperti yang saya katakan di video-video saya kemarin, kalau misalkan di area kompresor ini tidak ada getaran sama sekali, yang perlu kalian cek yaitu pada bagian termostat ataupun overload. Nah, di sini kita akan coba langsung ambil yang paling gampang dulu ya. Nah, yang saya katakan kemarin yaitu di bagian overload, termostat ataupun perkabelannya ada yang putus. Nah, sekarang kita akan coba langsung cek di bagian overloadnya saja. Kita nggak langsung ke relaynya karena ini berkaitan dengan setrum yang nggak masuk ya. Kalau misalkan relaynya yang rusak biasanya itu masih ada getaran teman-teman. Dan ini untuk PTC overloadnya kita akan lakukan pengetesan. Nah, ini seperti yang saya katakan kemarin ya, meskipun overload ini bunyi itu belum tentu rusak ya teman-teman, karena kemarin juga ada yang bertanya juga ada bunyi klitik-klitik seperti itu ya, itu belum tentu putus teman-teman. Nah, ini sekarang kita akan tes. Nah, di sini untuk overload nyambung. Nah, bisa kalian lihat untuk overload connect. Dan selanjutnya kalau misalkan di bagian overload connect, kita akan coba langsung pengetesan di bagian termostat. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan selalu memberikan cara mengetesnya dimulai dari yang paling mudah dulu supaya kalian bisa paham. Nah, ini untuk termostat ya. Untuk jalur termostat sendiri itu ada 2 kabel teman-teman. Nah, untuk termostat sendiri itu memiliki hampir sama seperti saklar teman-teman. Jadi ada 2 ya. Nah, ini kita coba akan lepas dulu, kita akan tes. Nah, karena seperti yang saya katakan barusan, termostat ini mirip seperti saklar. Intinya itu memutus dan juga menyambungkan. Nah, kita akan langsung tes. Nah, kalau misalkan posisi mati seperti ini, itu harusnya termostat ini connect. Ada bunyi. Nah, di sini untuk termostat ada bunyi ya. Ini saya menggunakan tang ampere, dan untuk kalian yang belum tahu bagaimana caranya kalau tidak menggunakan alat, sudah pernah saya upload di video saya sebelumnya. Itu cara mengeceknya tanpa menggunakan alat. Silahkan kalian tonton di sana ya. Nah, karena di bagian termostat nggak ada masalah, kita lanjut ke bagian perkabelan. Nah, di sini untuk kabel terminalnya di sini sengaja saya buka karena ada kemungkinan di terminal ada yang putus. Ternyata di bagian terminal itu ada salah satu terminal ada yang gosong, dan juga ini kabel kipasnya juga putus ya, gosong, habis itu terus putus ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, termostat, overload, dan juga kabel. Jadi 3 item itu yang perlu kalian cek. Nah, di sini udah ketahuan ya, artinya di bagian perkabelannya itu yang bermasalah. Nah, ini kita akan coba sambung kembali, kita akan rapikan kembali. Nah, di sini karena bagian terminalnya yang bawaannya itu sudah putus ya, sudah gosong lah, maksudnya nggak bisa kita pakai. Kita akan pakai di bagian sebelahnya. Jadi ini saya rubah jalurnya. Nih seperti ini. Dan jangan lupa untuk pemasangan intinya itu untuk di bagian sambungan atau di bagian terminal itu kalian harus sambungannya itu benar-benar kuat ya, supaya tidak sampai ngepong.
ini ada kemungkinan itu sambungannya nggak terlalu kuat, makanya dia itu ngefong ya. Dan sekarang kita akan coba langsung pasang kembali, karena di bagian overload dan termostat nggak ada masalah, kita akan coba langsung hidupkan. Oke, untuk relay sudah terpasang. Nah, udah terpasang. Selanjutnya kita akan coba pasang kembali, dan juga kita akan pasang lagi untuk tang ampernya. Kita akan cek juga di bagian tang ampernya. Nanti freezer ini mengeluarkan ampere berapa ya. Nah, di sini untuk kompresor sudah berjalan ya, teman-teman. Artinya sudah berhasil. Apakah sampai di sini sudah berhasil? Belum, teman-teman. Yang harus kita lakukan, kita akan cek dulu untuk di bagian freonnya ya, di bagian freonnya dan juga ampernya, dan juga karena kipas ini menggunakan kulkas ini menggunakan fan di bagian kompresornya ya. Cek juga di bagian kipasnya. Dan di sini untuk ampere 1,1 artinya sangat normal sekali. Untuk limitnya kan sekitar 1, berapa ya? 1,2. Di nameplate itu 1,2. Artinya sangat aman sekali. Dan masih stabil di posisi 1,16. Nah, selanjutnya kalian bisa cek pada bagian bodi kulkas ataupun di bagian filter. Nah, di sini untuk filter itu sudah terasa hangat. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau filternya hangat itu artinya freonnya itu sudah normal ya. Nah, di sini filter udah mulai terasa hangat. Oke, mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.